ada beberapa model pekerjaan yang tidak boleh kita lakukan. Jadi antaranya pekerjaan berupa hal yang berbau syirik, menjadi dukun, ya, yang mengajarkan ilmu-ilmu kesaktian, ilmu black magic, dan hal-hal yang seperti itu, menjadi orang pintar, peramal, dan yang arah-arahnya ke sana. Kemudian begitu juga seperti pekerjaan yang arah-arahnya menuju syirik, seperti menjadi penjaga makam keramat, ya, seperti penyedia patung atau membuat patung, melukis gambar-gambar makhluk yang bernyawa dan hal sejenisnya yang semakna dengannya. Begitu juga memperjualbelikan hal yang diharamkan oleh syariat, seperti bangkai, menjual babi, menjual anjing. Buya, saya kan menjual anjing, menjual babi kan untuk orang kafir cuma. Untuk orang Kristennya, untuk orang Yahudi. Kami tidak untuk sama Muslim. Kami akan tanyakan dulu. Bahkan kami lihat KTP-nya, Buya. Kalau KTP-nya Muslim, kami nggak mau jual. Mau dengar hadisnya? Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan? Rasulullah SAW menyebutkan, sesungguhnya Rasulullah telah melarang harta hasil penjualan darah, penjualan anjing, siapapun yang beli, ya, penjualan anjing. Umpamanya, Buya, saya menjual anjing hanya untuk berburu. Untuk berburu dalam Islam kan boleh. Anjingnya dijual. Iya, kata Rasulullah, diharamkan. Jual beli anjing diharamkan. Memakan jual beli anjing hasilnya, walaupun kita enggak makan anjingnya, ya, anggaplah kita sangat menjaga di kerangkeng anjingnya, kita enggak dijilat oleh anjingnya dan sebagainya, ya. Bahkan yang menjadi tukang asuh anjing untuk sebelum terjual adalah non muslim juga, kita hanya ambil untungnya, haram. Ini beberapa pekerjaan yang klasik. Pekerjaan kontemporer, bekerja di koperasi non syariah, bekerja di bank-bank non syariah, bekerja di asuransi non syariah, bekerja di leasing non syariah. Walaupun syariah sendiri banyak yang kamuflase, ya, banyak yang hanya sekedar kamuflase. Bunyinya syariah, ternyata syariah jadi-jadian. Saya dah 2 kali kena tipu, ya. Dan sampai sekarang masih merasakan pahitnya tertipu itu. Ngomongnya syariah. Kemudian saya lihat perjalanannya, ternyata mereka melakukan kebohongan yang sangat luar biasa. Maka dengan ini kita perlu juga lebih hati-hati, wara dalam hal yang ngaku-ngaku syariah. Sampai-sampai ada ke tingkat zina syariah. Apa pula itu? Zina syariah, ada linknya zina syariah. Ya, kalau dikatakan zina syariah mungkin seperti mut'ah kali, ya. Zina syariah yaitu menikahi wanita untuk 2-3 malam dengan akad tertentu, dengan kesenangan tertentu, hanya selesai 2-3 malam. Itu namanya zina syariah. Nauzubillah. Tetap saja itu adalah setan rajim yang bergerak di belakangnya. Jadi di sini ada beberapa pekerjaan yang ini pekerjaan klasik semua saya lihat ini. Tafadhol untuk baca sendiri di halaman 104. Begitu juga ada hadisnya. Intinya ibarat Allah yang kami muliakan. Nah, yang paling merata sekarang ini, yang paling merata, bukan sedikit, sudah jadi ijma' para ulama. Jadi kita perhatikan bagaimana hari ini riba merajalela. Riba merajalela. Bisnis mulai dari minjem ke bank, minjem ke koperasi, minjem ke tengkulak. Untuk buka lapak lontong aja, untuk buka lapak pisang goreng saja, minjamnya ke tengkulak. Pakai bank berjalan, di mana minjam 1 juta nanti kembalikan 1.200.000. Telat bayar, naik lagi, membengkak lagi bunganya dan seterusnya. Na'udzubillah, ya Allah, na'udzubillah. Coba berita-berita di televisi, betapa banyaknya orang-orang yang tergiur dengan pinjaman online. Bagaimana mereka tergiur, lalu habis itu diperas, ditekan, dizalimi. Ya Allah, ya Rabbi, riba dalam buka usaha. Bahkan ada yang oknum muslim, Pak Haji, Ibu Hajah, usahanya apa? Muterin duit, pinjam-pinjamin ke warga, lalu minta kembalian lebih. Itu adalah riba. Termasuk yang beredar di Sumatera Barat atau mungkin di seluruh Indonesia juga kali, pegang gadai katanya. Di mana pegang gadai yang mengambil keuntungan di balik pegang gadai itu, ini juga adalah riba. Betapa banyaknya hari ini orang yang buka usaha dengan dana yang riba. Idza tabaya'tum bil 'inah, hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah mengatakan Allah akan berikan kepada kamu kehinaan, Allah akan hancurkan hidupmu kalau kamu sudah berjual beli dengan ribawi, dengan dana riba atau dengan cara-cara ribawi. Allah akan hancurkan bisnismu, Allah akan hancurkan akan binasakan hartamu, dan engkau keluargamu ahlun nar, akan menjadi ahli neraka. Tentang masalah riba, hampir-hampir tidak ada ruangan hari ini yang tidak dicengkram oleh riba. Pada hari ini riba yang sekarang berkembang berkemaskan lembaga keuangan yang bonafide, pakai gedung lantai 50.
Mereknya, Masya Allah, mereknya hebat. Mulai tingkat lokal nasional sampai tingkat global internasional. Mereknya berbagai macam. Bank Asia, BCA, segala macamnya. Macam-macam nama banknya. Sekarang tingkat kesadaran sudah mulai tumbuh. Ya, lalu umat pengen untuk insaf. Bank-bank konvensional, bank-bank ribawi ini menyadari ini bisa-bisa lari nasabah ini. Nasabah yang beriman, yang bertakwa. Sementara orang muslim ada yang punya aset Masya Allah ya, punya harta yang Masya Allah. Mereka tak merasa aman duitnya di rumah. Bank-bank konvensional ini menangkap hal ini. Lalu mereka buat bank syariah. Bank syariah anu, bank syariah anu, bank syariah anu. Ada yang benar dan jujur di antara mereka. Ada yang hanya abu-abu dan bahkan untuk mengelabui umat Islam. Mengerikan sekali. Baik saudaraku yang kami muliakan, leasing-leasing. Ini yang paling banyak, kendaraan-kendaraan, motor. Dengan kerjasama dengan pihak leasing. Ini ribawi. Oh, ada leasing syariah. Seperti apa sih leasing syariahnya? Kami sudah diskusi dengan orang-orang yang mengaku leasing syariah. Seperti yang saya katakan tadi, saya termasuk salah satu korban 10 tahun yang lalu ya, dengan yang namanya leasing syariah. Pakai bank, bekerja sama dengan bank ini. Akhirnya sudahnya apa? Lalu orang itu mulai mengancam saya balik ancam. Kami bisa tuntut Anda ke pengadilan. Anda mengatakan syariah, ternyata Anda sekarang sudah menipu kami. Terdiam dia. Masuk suratnya, kita masuk kantong sampah. Datang Anda kemari. Ayo kita maju ini ke pengadilan. Ini orang-orang yang awalnya menipu orang lain dengan bahasa-bahasa syariah. Saudaraku, sahabatku yang kami cintai, kita mesti merinding melihat kondisi pada hari ini. Mungkin ada yang punya alasan begini. Ini bagus sekali ya bahasa yang disampaikan dalam kitab ini. Ada yang katanya mencari rezeki yang haram saja susah hari ini, apalagi yang halal. Ya Allah ya Rabbi, kalau bahasa orang Padang di kita ya, kepunduang babuih deang. Mencari rezeki yang halal saja susah, apalagi yang haram. Bumi Allah ini luas, rezeki Allah tuh melimpah asal Anda mau kerja aja. Dan kerjanya jangan pakai minder-minderan. Selama kerja itu halal, selama kerja itu taib, bersih, jangan minder-minderan. Hamba Allah yang bicara ini pernah jadi tukang sapu pesantren dulu di Tawalik Padang Panjang. Nggak malu-malu walaupun kawan seluruhnya kuliah sekolah dengan terhormat. Mereka pakai nasi rantangan dari emak-emak warga sekitar yang masak. Mereka dicuciin, mereka dapat kiriman bulanan. Sementara hamba Allah tak punya apa-apa. Daripada mencuri kantong-kantong kawan, daripada memakan makanan kawan tanpa mereka tahu, daripada minta-minta, tawarkan diri pada pihak sekolah. Pak, izinkan saya jadi tukang cuci, izinkan saya jadi tukang sapu di pesantren ini. Yang penting saya bisa sekolah dan saya dapat belanja. Waktu itu 25.000 satu bulan. Jadilah, alhamdulillah. Jadi tukang semir di pasar, semir sepatu di Padang Panjang. Orang yang pertama kali buka usaha nyemir, bawa kotak semir ke sana kemari. Semir Pak, semir dah, semir Pak, semir Om, dan sebagainya. Nggak apa-apa. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu Rasulullah, udah nikah ya dengan Bunda Fatimah. Ali bin Abi Thalib, tahu enggak kita apa kerjaannya? Ulama besar, luasnya ilmu tak ada yang bisa mengetahuinya. Sehingga seluruh orang berkata Bahrul Ulum itu adalah Ali bin Abi Thalib, lautan ilmu. Beliau kerjanya apa? Buruh kasar di pasar. Siapa yang mau diangkatkan barangnya, siapa yang mau dibawakan barangnya, ya sini dengan bahunya dipikulnya. Lalu dia dapat upah. Dengan itu dikasih makan istrinya Fatimah. Dengan itu dikasih makan anaknya Hasan dan Husain. Allahu Akbar. Juga tukang pikul. Lah ini soknya minta ampun, saya udah punya ijazah S1. Saya udah punya ijazah S2. Malu dong tukang tarik becak. Malu dong saya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anda pengen dapat rezeki yang halal kan, supaya amal ibadah Anda diterima, supaya doa Anda makbulkan. Iya. Kalau begitu apa yang bisa aja dulu. Kalau enggak kayak gitu, Anda mau tinggi hati, tidak mau, Anda tak akan jadi-jadi. Tak bisa nikah, tak bisa juga menjalani hidup rumah tangga. Tiap sebentar bini minta cerai, ya. Di mana-mana kita diusir karena kita enggak punya pemasukan. Masa ya S1 akhirnya jadi penadah, atau S1 akhirnya jadi penipu. Dengan adanya ijazah akhirnya dia mendaftar hina di mana-mana. Akhirnya dia diterima di tempat yang hina. Sudahlah kalau begitu, kerjakan apapun pekerjaan yang halalan, thayyiban, mubarakah. Pekerjaan yang selalu terbuka di mana-mana, ngajar. Ini pekerjaan yang paling terhormat itu adalah ngajar. Antara ngajar dengan menjadi dai sama.
apalagi di bidang agama ya jadi dai dia. Kalau ngajar biasa, ngajar matematika, ngajar fisika, ngajar kimia, ngajar apa-apa, atau mungkin ngajar baca abata, privat dan sebagainya, ngajar bahasa Inggris, ngajar bahasa Arab, ngajar bahasa-bahasa yang lain, ngajar komputer dan lain-lainnya, seluruhnya ngajar lebih terhormat daripada yang lain-lain. Ya, baik, kalau dokter butuh dana yang besar untuk kuliahnya dan butuh masa, butuh backingan yang kuat dan bla bla bla. Sekarang ngajar siapapun yang tamat SMA bisa ngajar. Bisa dia ngajarkan privat. Bisa. Dan sekarang saja saya kenal ribuan orang-orang terdekat yang punya ijazah S1 S2, ternyata mereka dagang. Mereka walaupun buka lapak ya, hanya dengan bawa mobil ke pasar kaget lalu dia buka lapak di situ. Dia pergi ke anu dia buka ini, dia buka usaha ini, dia buka. Semuanya tidak ada yang malu-malu. Apa kata mereka? Yang penting saya kasih makan anak bini saya dengan yang halal. Apa salahnya? Ingat itu kembali. Ali bin Abi Thalib kerjanya sebagai menantu Rasulullah lah itu, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerjaannya kuli kasar di pasar. Dan itu bukan hina. Bahkan Rasulullah pernah melihat seorang lelaki yang membawa kayu bakar. Dibawa kemana Pak? Ke pasar. Dijual ya Pak? Maka Rasulullah SAW memegang telapak tangannya kasar. Kata Rasulullah, telapak tangan ini adalah telapak tangannya ahlu surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia mencarikan makan minum untuk keluarganya dari cara yang halal. Setiap peluh keringatnya bernilai sedekah, Allahu Akbar, karena dia mencarikan nafkah yang halal. Jadi jangan beralasan zaman sekarang mencari rezeki yang halal payah, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ini adalah kata-kata yang sesat dan menyesatkan.